Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Fa insyaallah ta'ala di hari Sabtu ini bertepatan dengan tanggal 30 Desember 2023. Kalau tanggal Hijriah tanggal berapa ini? 17 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Di hari Sabtu di waktu duha kita akan memulai daurah mengkaji serta mengambil faedah dari salah satu bab dalam bab ilmu Al-Quran, yaitu bab An-Nasikh wal Mansukh. An-Nasikh wal Mansukh ini pembahasan yang disebutkan oleh para ulama dalam bab ilmu usul fikih, juga masuk pada pembahasan ulumul Quran. Di hadapan antum ada buku yang berjudul At-Ta'liqat ala Nadhmil Mansukhi minal Ayat. Ta'liqat, ta'liq terhadap nazam al-mansukh, nazam ayat-ayat yang dimansukh. Di sini disebutkan ta'lif Yaslam Ibnu Ahmad As-Subaihi. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, atau yang dikenal dengan As-Suyuti, penulis tafsir Al-Jallain atau penulis kitab Al-Ithqan fi Ulumil Quran, menyebutkan dalam Al-Ithqan beberapa bait tentang ayat-ayat yang dimansukh, yang dinasakh, yang dimansukh. Disebutkan ada beberapa ayat dalam Al-Quran tersebut. Nah, nazam atau bait yang dinasakh, yang dimansukh ini disyarah, dikasih ta'liq, penjelasan oleh syekhuna, guru kami, Abu Abdillah Yaslam Ibnu Ahmad As-Subaihi. Dulu Syekh Yaslam Ibnu Ahmad As-Subaihi ini termasuk para pengajar di Darul Hadits Fiyush. Beliau dulu sempat membuka pelajaran Nazam Nasikh wal Mansukh, dan ana termasuk yang hadir dan orang pertama yang hadir di pelajaran beliau. Bahkan ketika beliau membuka pelajaran di Darul Hadits di Fiyush, ketika itu saya pribadi adalah orang yang pertama hadir di halqa beliau bersama beberapa kawan. Jadi orang Indonesia ketika itu tidak banyak yang hadir, cuma beberapa orang. Dan seingat ana ketika beliau datang di Darul Hadits Fiyush, pelajaran yang pertama kali beliau buka, kalau tidak Lamiyah Ibnu Taimiyah atau Nasikh wal Mansukh. Intinya dua pelajaran ini yang ana ikut belajar bersama beliau. Waktu itu kami
beliau dan juga ana. Beliau cuma mengajarkan matan, tapi beliau memegang syarah, yaitu syarahnya Syekh Muhammad Ibnu Hizam yang dikenal dengan Fathul Mannan. Fathul Mannan karya Syekh Muhammad Ibnu Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani. Nah, ini yang dipegang sama beliau pada waktu itu. Kemudian berjalan waktu ya, Syekh Islam As-Subaihi beliau mendirikan markiz, pondok pesantren di wilayah kampungnya beliau di Subaiha, Darul Hadis yang dikenal dengan Darul Hadis Subaiha. Adapun yang belajar di sana adalah akhuna Firhan, ya, Muhammad Firhan, itu yang ada di sana. Ketika keluar syarah ini, ya, ana secara pribadi dengan senang, ya, karena ana belajar langsung kepada beliau waktu itu. Lalu ana pun menghubungi beliau via WA untuk minta PDF ini dengan alasan untuk ana ajarkan. Beliau pun dengan senang hati mengirim PDF ini dan menyatakan ajaztu laka antarwiya anni. Ya, ana katakan waktu itu ana kirim via WA, ya Syekh, dulu saya sempat belajar nazam Nasi wal Mansukh ketika di hayatnya, di masa hidupnya Syekh Abdurrahman bersama antum. Ana katakan, hal yajuzuli an arwiya anka hadas syarah, apakah boleh saya meriwayatkan dari antum syarah ini tadi, ya, karena beliau dulu ngajar kami langsung, ya. Kata beliau kasih PDF-nya dan beliau langsung mengatakan ajaztu laka an tarwiya anni hadas syarah, ya. Jadi kalau secara periwayatan diperbolehkan bagi antum untuk mengajarkan buku ini dengan antum menyebutkan sirah at-tahdits, ya, boleh antum dengan mengatakan haddatsana atau akhbarona, ya, langsung kepada muallif, ya, itu tadi. Kita baca, diupayakan untuk dibaca harfan biharfin, ya, diupayakan untuk dibaca harfan biharfin. Kalau secara durasi direncanakan selama 3 hari, Sabtu, Ahad, Senin, ya. Di sini disebutkan abiyat, bismillahirrahmanirrahim, abiyat mansukhil Quran. Di situ disebutkan di ta'liq, hadan nazam dzakarahu as-Suyuti fil Itqan fi ulumil Quran. Nazam ini disebutkan oleh as-Suyuti dalam kitab Al-Itqan dalam ulumul Quran, ya. Al-Itqan fi ulumil Quran. Qala as-Suyuti qad aktsara an-nasu fil mansukhi min adad wa adkhalu fi ayyan laisa tanhasir wa haka tahriru ayin la mazida laha 20 harara al-huzzaq wal kubar ay at-tawajjuh haitsul mar'u kana wa an yusali ahlihi indal mauti muhtadar wa hurmatul akli ba'da an-naumi ma'rafas wa fidyatun li mutiqis shaumi mushtahir wa haqqu taqwahu fima sahha min athar wa fil harami qitalun lil ula kafaru wal i'tidadu bi haulin ma'a wasiyatiha wa ayyudana hadithun nafsi wal fikr wal hilfu wal habsu lizani wa tarku uli kufrin wa ishaduhum wa sabru wan nafar wa man'u aqdin lizanin aw lizaniyatin wa ma'alal mustafa fil aqdi muhtadar wa daf'u mahrin liman ja'at wa ayatu najwa kadzalika qiyamul laili mustatar
Wa zida ayatul isti'zani man malakat wa ayatul kisma al-fudla liman hadaru. Nanti kita jelaskan makna bait ini lafaz per lafaz ya. Qala Syekh Abu Abdullah Yaslam As-Subaihi hafizahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'du. Fahadi ta'liqat yassarahu Allah bi fadli ala nazmil mansukhi minal Qur'an lil Hafidz As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Tuwaddihul maqsuda minha wa as'alullah ta'ala ay yaj'alaha khalisatan liwajhihi nafi'atan li ibadihi walillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Syekh Yaslam hafizahullah ta'ala, ini adalah ta'liqat. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan karunia-Nya terhadap kitab atau terhadap matan nazm al-mansukh minal Quran karya As-Suyuti. Ta'liqat ini menjelaskan maksud dari nazm tersebut. Aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikan ta'liqat ini tadi tulus mengharapkan wajahnya Allah Azza wa Jalla serta bermanfaat kepada hamba-hambanya Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillahi rabbil alamin. Katabahu Yaslam Ibnu Ahmad As-Subaihi fi yaumil ahad al-hadi wal 20 min Rabiul Akhir am 1445 min hijratihi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca terjemahnya Suyuti. Jelas ya? Syekh Yaslam ini Abu Abdullah, beliau mudir atau pengampu pengasuh di Darul Hadis yang ada di Subaihah. Masih ada kitab tadi Farhan? Masih ada? Kasih yang belum. Siapa lagi yang belum punya? Hah? Yang belum punya dikasih nih, masih ada nih. Siapa yang belum punya? Udah punya semua? Tarjamatun mujazatun lil Hafidz As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Sekarang terjemah itu biografi ringkas As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Huwa Abdurrahman ibnu Abi Bakar ibni Muhammad As-Suyuti Al-Khudairi wa yuqal Al-Asyuti. Jadi As-Suyuti atau Al-Asyuti. Nama beliau Abdurrahman ibnu Abi Bakar ibni Muhammad As-Suyuti atau Al-Asyuti. Nisbatun ila Asyuta. Nisbah ila Asyuta. Wa yuqal Suyut. Nisbah ke wilayah Asyut atau Suyut. Baldatun fi Misr. Suyut atau Asyut adalah tempat kota yang ada di Mesir. Yuqalu fin nisbah ilaiha Asyuti atau Suyuti. Ya, nisbat kepada tempat tadi dikatakan Asyuti atau Suyuti. Wal Khudairi nisbatun ila mahallatin bi Baghdad. Sedangkan Khudairi, ya, Khudairi itu nisbah ke tempat yang ada di wilayah Baghdad. Difahami? Ya. Itu nama beliau. Siapa namanya? As-Suyuti Abdurrahman. Mauliduhu lahirnya wulida sanata 49 wa 800. Ya, 49 wa 800. Lahir pada tahun 849 Hijriah. Wa tufiya abuhu wa huwa shaghirun. Beliau wafat ketika bapak beliau wafat dalam keadaan beliau masih kecil. Fa'ausa bihi ilal Kamal ibnil Humam al-Hanafi. Namun bapaknya ketika itu berwasiat agar beliau atau bapaknya berwasiat
kepada Kamal Ibnul Humam Al-Hanafi agar ngurusi Suyuti ini tadi. Fa'tana bihi, sehingga Al-Kamal Ibnu Humam Al-Hanafi pun merawat mengasuh As-Suyuti. Ya, ini juga ya penting kadang bagi seseorang kalau seandainya dia punya anak kecil-kecil dan dia kemungkinan sudah tua umurnya, perlu bagi dia untuk menulis wasiat atau menyampaikan wasiat kepada siapa anaknya tadi diasuh. Anak itu tergantung pengasuhan orang tuanya. Lihat Maryam diasuh oleh Zakaria ya, karena Zakaria seorang nabi, orang yang soleh, maka beliau menjadi seorang wanita yang terbaik pada masanya. Demikian juga lihat As-Suyuti rahimahullah ta'ala diwasiatkan untuk diasuh oleh seseorang yang soleh, orang yang baik, maka menjadi baik pula. Fanasha'a nash'atan salihatan ya, beliau pun tumbuh dengan tumbuh kembang yang bagus. Wa kana masyghulan bil ilmi, beliau pun sibuk dengan ilmu. Fahafidhal mutun fi sigharihi, beliau menghafalkan matan-matan ketika beliau masih dalam kondisi kecil. Tsumma lamma balaghal khamisah asyara, kemudian tatkala sudah mencapai umur 15 tahun, bada'a bi talabil ilmi wa fit tafaqquh ala aidil ulama, beliau pun memulai mencari ilmu dan memulai memahami agama ini melalui perantara para ulama. Mazhabu al-fiqhi syafi'i ya, mazhabuhu al-fiqhi syafi'i ya, mazhab syafi'i. Jadi mazhab beliau secara fikih syafi'i. Wa mazhabu al-aqdi asy'ari, adapun mazhab beliau secara akidah, beliau kena pemahaman Asy'ariyah. Wa indahu tasawuf, dan beliau ada pemahaman tasawufnya juga. Jadi jangan heran ya ikhwan, kalau antum di Indonesia ini dengar orang-orang yang ada pemahaman Sufiyah atau ada pemahaman Asy'ariyah juga mengidolakan As-Suyuti. Wa man qara'a fi ba'dhi kutubihi 'alima dzalika, la siyama kitabahu al-hawi fil fatawa ya, wa'afa anhu rahimahullahu wa'afa anhu ya. Siapa yang membaca sebagian kitab-kitab As-Suyuti, dia akan mengetahui akan hal tersebut. Terlebih lagi kitab beliau yang judulnya Al-Hawi fil Fatawa ya. Al-Hawi fil Fatawa, kalau judulnya yang tercetak seingat ana 2 jilid cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, Al-Hawi lil Fatawi ya, Al-Hawi lil Fatawi rahimahullahu wa afa anhu. Wa musannafatuhu wa min sana'il ulama alaihi. Sekarang karya tulis beliau dan pujian-pujian para ulama terhadap beliau. Li-Suyuti rahimahullah minal muksirin fit ta'lif. As-Suyuti digolongkan termasuk tokoh yang banyak membuat karya tulis. Li'annahu lamma balagha sinnal arba'in, dikarenakan beliau tatkala sudah mencapai umur 40, aqbala 'alal ibadah, beliau fokus ibadah. Tatkala sudah umur 40, fokus dengan ibadah. Waz-zuhdi, fokus dengan kezuhudannya. Wat tafarruq lit-ta'lif, dan beliau memfokuskan diri untuk membuat karya tulis. Fanafa'allahu bihi fi dzalika, sehingga Allah azza wa jalla berikan kemanfaatan dengan hal tersebut. La siyama fi babil jama' wa in kana la yataharra ya, terlebih lagi dalam bab al-jama'. Nah, Suyuti ini disebutkan oleh para ulama, Abdurrahman As-Suyuti al-jami', beliau digolongkan al-jami', mampu mengumpulkan. Sebatas yang saya pribadi amati, Suyuti punya bab lughah, Suyuti punya bab balaghah, punya bab ulumul Quran, punya bab qaid fiqhiyah,
atau usul fikih. Bahkan tafsir juga ada. Bahkan mustalah. Mustalah dikenal buku apa? Tadribur Rawi, ya. Alfiyah Suyuti, atau yang matan Alfiyah Suyuti dengan berbagai macam syarahnya, ya. Kemudian juga Tadribur Rawi, Al-Ashbah wan Nadhair dalam bab usul fikih atau qawaid fiqhiyah. Kemudian dalam bab ulumul Quran Al-Itqan. Dalam bab mirip seperti I'jazul Quran namanya Mu'tarakul Akron. Mu'tarakul Akron fi I'jazil Quran. Dalam bab penyusunan tafsir yang beriwayat ma'thur seperti Durul Mansur fi tafsir al-ma'thur, dan yang semisalnya dari karya-karya beliau, ya, itu Suyuti. Namun la yataharra, beliau tidak tahari. Tahari itu maksudnya tidak cekatan dalam mentarjih. Jadi beliau itu pandai mengumpulkan tapi tidak ada tarjih dalam bab ini tadi, ya, dikit, ya. Bahkan sebagian para ulama, para masyayikh kita mengatakan kalau mau dibandingkan dengan tarjihnya Ibnu Hajar sangat jauh, sangat jauh. Bahkan kata masyayikh kita, kalau mau dibandingkan dengan tarjihnya Asy-Syaukani, As-San'ani, itu masih tinggi tarjihnya Syaukani dan San'ani, dalam artian ya taharro. Kenapa dikatakan la ya taharro? As-Suyuti tidak tahari dalam hadis, ya, dalam hadis. Jadi dia mengumpulkan tetapi dia tidak memberikan tarjih yang kuat, ya. Difahami? Qala Syaukani rahimahullah ta'ala, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan baraza fi jami'il funun wa faqal aqran. As-Suyuti menonjol dalam segala bidang, wa faqal aqran, bahkan As-Suyuti melebihi teman-temannya. Washtahara dzikruhu wa ba'uda saituhu, wa sannafa at-tasanif al-mufida kal jami'in fil hadith wal durrul mansur fit tafsir wal isqan fi ulumil Quran. Ya, Suyuti menonjol dalam segala bidang dan melebihi teman-temannya, serta Suyuti masyhur namanya, ya. Wa ba'uda saitu, dan sangat jauh ketenarannya ini tadi. Orang kenal Suyuti, ya. Saking tenarnya Suyuti ini, Indonesia pun kenal orang Suyuti. Bahkan banyak orang Indonesia ini bernama dengan nama As-Suyuti, ya. Bahkan ada di Indonesia ini namanya Suyuti Melik. Masih ingat itu? Apa? Siapa Suyuti Melik? Suyuti Melik, ya. Beliau menulis karya tulis yang berfaedah, ya, mengumpulkan yang mencakup jami'in fil hadis, mengumpulkan dalam bab hadis seperti kitab apa? Kitab Durrul Mansur atau Tadribur Rawi atau Durrul Mansur dalam bab tafsir wal isqan fi ulumil Quran. Ya. Qala al-'allama Hammad al-Ansari, berkata al-'allama Hammad al-Ansari rahimahullahu taala, inna Suyuti lam yakun misluhu fil ittila', atau lam yakun mislahu fil ittila'. Sesungguhnya Suyuti ini tidak ada orang yang sama seperti dia fil ittila', dalam hal mutola'ah. Saking luasnya mutola'ah Suyuti ini, tidak ada yang sama seperti dia, ya. Wa qala Suyuti, wa qala As-Suyuti alimun kabirun walakin ilmuhu mamzujun bi khurafat. Nah, ini tanbih. Kata Syekh Hammad al-Ansari, Suyuti itu alim kabir, akan tetapi ilmunya beliau ini mamzuj, bercampur dengan khurafat, ya. Makanya sebagian para ulama yang lain ada yang mengingkari Suyuti kalau mau digolongkan sebagai al-hafid, ya. Jelas, ya? Itu berkaitan dengan Suyuti. Al-muhim, As-Suyuti rahimahullah ta'ala
yu'tabaru alimun minal ulama. As-Suyuti rahimahullah ta'ala, beliau digolongkan termasuk alimun minal ulama. Jelas? Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Muhimmatun tata'allaku bin nasakh. Muhimmatun tata'allaku bin nasakh. Poin-poin penting yang berkaitan dengan ilmu nasakh. Ilmu nasakh, ya. Ta'rifun nasakh lughatan wa istilahan. Definisi an-nasakh secara bahasa dan istilah. Ya, definisi an-nasakh secara bahasa dan istilah. An-naskhu fil lughah lahu ma'nayan masyhuran. An-nasakh secara bahasa memiliki dua makna yang masyhur. Dua makna yang masyhur. Ini coba tolong dikasihkan ke belakang kalau ada umat yang kurang kita kasih itu. Kasih belakang satu peran kalau ada yang di sana, kalau mungkin ada yang butuh. An-nasakh fil lughah lahu ma'nayan masyhuran. Lafaz an-nasakh secara bahasa memiliki dua makna yang masyhur. Al-awwal an-naql. Makna pertama an-naql. Naql itu memindahkan. Ya. Naql itu memindahkan, menukil. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contoh makna an-nasakh bermakna an-naql adalah firman Allah Azza wa Jalla, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kita nastansikh, meminta pindahkan, ma kuntum ta'malun, apa yang kalian perbuat. Maknanya apa? Ainan kul, kami pindahkan al-a'mal, amalan-amalan itu ilas suhuf, ke buku catatan. Ini ayat berkaitan dengan para malaikat, ya. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami pindahkan amalan kalian itu ke buku catatan yang ada di para malaikat. Itu makna ayat. Difahami? Antum melakukan perbuatan A, B, C, D, maka akan dipindah oleh para malaikat ke buku catatannya. Wasani, makna yang kedua dari makna an-nasakh adalah al-izalah. Izalah itu menghilangkan artinya. Azala yuzilu, menghilangkan. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fayansahullahu ma yulkis syaitan. Maka Allah Azza wa Jalla hapus, Allah hilangkan ma yulkis syaitan, apa yang dibisikkan atau dilemparkan oleh syaitan. Ai yuziluhu wa yubtiluhu wa yuzhibuhu. Maknanya Allah menghilangkan, ya, membatilkannya, kemudian menghapusnya. Wa yuqal, dan dikatakan juga dalam bahasa Arab, nasakhatis syamsu adh-dhillah. Matahari itu nasakhat. Apa makna nasakhat? Azalat adh-dhill. Matahari itu menghilangkan bayangan. Ya apa tidak? Kalau antum mau ngomong bahasa Arab, matahari menghilangkan bayangan, bahasa Arabnya apa? Nasakhatis syamsu adh-dhillah. Matahari menghapus atau menghilangkan bayangan. Ai azalathu. Itu nasakhat, ai azalathu. Wa nasakhatir rih atharul masyi. Angin menghapus bekas jejak. Athar itu bekas, al-masyi jalan. Maksudnya bekas pijakan, bekas jejak. Antum lewat di pasir, ada bekas injakan, ada angin, itu akan hilang. Ya apa tidak? Ai azalathu. Difahami? Nah, ini makna an-nasakh
secara bahasa. Wastilahan, secara istilah, raf'u hukmin syar'iyyin mutaqaddimin ya, au lafzihi bidalilin minal kitabi was sunnah mutarakhin anhu. Definisi an-nasakh secara istilah, terangkatnya hukum syar'i yang lebih duluan. Ada hukum syar'i yang lebih duluan, diangkat hukumnya, disebut apa namanya? An-nasakh. Au lafzihi, au raf'u lafzihi, maksudnya raf'u lafzi hukmin syar'iyyin ya, terangkapnya lafaz atau terangkapnya lafaz syar'inya. Kalau tadi hukumnya, ini raf'u lafzin syar'iyyin, terangkapnya lafaz yang syar'i, tapi masih tetap hukum. Bidalil, dengan dalil yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, serta dibarengi apa? Mutarakhin anhu, ada mutarakhin, ada jedah. Difahami? Jelas? Definisi an-nasakh secara istilah. Jadi an-nasakh itu adalah pengangkatan suatu hukum atau pengangkatan suatu lafaz. Terangkatnya tadi dengan dalil Al-Quran ataupun Sunnah, serta dibarengi adanya mutarakhin, adanya jarak, jedah. Difahami? Contoh misalkan, di awal-awal Islam ada hukum yang dilarang, ya enggak? Kemudian ketika Rasul pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, hukum yang dilarang menjadi boleh. Itu namanya apa? Nasakh. Ketika Rasul di Mekah ada suatu lafaz yang dianggap bagian dari Al-Quran. Ketika Rasul pindah ke Madinah, lafaz tersebut diangkat, diganti dengan lafaz yang lain. Itu juga disebut apa? Nasakh. Sehingga nasakh terbagi menjadi dua. Ada nasakh hukum, ada nasakh lafaz. Nanti akan kita baca ya. Qauluhum faqauluhum raf'u hukmin ay taghyiruhu min ijabin ila ibahatin aw min ibahatin ila tahrimin mathalan. Pernyataan mereka yang menyebutkan terangkatnya hukum, yaitu berubahnya hukum dari wajib menjadi boleh atau dari boleh menjadi haram. Itu maknanya raf'u hukmin, terangkatnya hukum. Wa qauluhum hukmu syar'iyyin mutaqaddim au lafzihi. Adapun pernyataan mereka yang menyatakan hukum syar'i yang lebih duluan atau lafaz yang lebih duluan, ai annan nasakh imma ayyakuna lil hukmi dunal lafz au lil lafzi dunal hukmi au lahuma jami'an kama sayati insyaallah. Maknanya nasakh tersebut terkadang berlaku pada hukum saja, yang terhapus hukumnya saja, bukan pada lafaz. Atau nasakh itu terhapus pada lafaz bukan hukumnya, atau nasakh terjadi pada lafaz dan hukum, sebagaimana akan datang insyaallah taala penjelasan. Sehingga bisa disimpulkan penghapusan an-nasakh, ilmu an-nasakh, terhapusnya dalam Al-Quran itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, lafaz yang terhapus, hukumnya masih ada. Yang kedua, hukum yang terhapus, lafaz masih ada. Yang ketiga, memungkinkan lafaz dan hukumnya dihapus dalam Al-Quran. Jelas? Qauluhum bidalilin minal kitabi wa sunnah kharaja bidzalikal ijma' wal qiyas. Pernyataan mereka, para ulama yang menyatakan
terangkatnya hukum itu harus berdasarkan dalil yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, maka keluar dari pembahasan ini ijma' dan qiyas. Maknanya apa? Al-ijma' dan qiyas tidak bisa mengangkat atau menghapus suatu hukum, difahami? Tapi hukum tersebut hanya bisa dihapus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Fala naskha bihima inda jumhuril ulama. Maka menurut jumhur ulama tidak ada nasakh dengan ijma' ataupun dengan qiyas. Dalam keadaan ya ikhwan, ya tullabul ilm, sumber hukum dalam agama Islam ada berapa? Atau al-adillah, ya, dalil dalam agama Islam ada berapa? Yobin, ada 4, disepakati ya. Itu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis yang sahih, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Ini yang disepakati oleh para ulama. Adapun qaulus sahabi, fi'lus sahabi, itu masalah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Intinya yang disepakati ada 4, ya. Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Adapun khilaf yang terjadi pada sebagian ulama yang tidak menetapkan adanya qiyas, seperti Ibnu Hazm, ini khilaf yang sudah didahului oleh ijma' sebelumnya, ya. Sebagaimana kaidah yang disebutkan, apabila sudah ada ijma', khilaf itu tidak diperbolehkan lagi, ya. Sebagaimana juga kalau ada khilaf sebelumnya, ijma' la yarfa' al-khilaf. Itu faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Al-Usul min Ilmu Usul. Itu rujukan yang ringkas, tapi sudah masyhur di buku-buku ilmu usul fikih. Nah, dalam bab an-nasakh, jumhur ulama mengatakan tidak ada nasakh dalam bab, atau an-nasakh tidak bisa berdasarkan dengan ijma' dan qiyas. Wa baqil adillah min babi aula. Nah, adapun dalil-dalil yang lain terlebih lagi, seperti apa? Qaulus sahabi, ya, atau fi'lus sahabi. Ya, seperti sebagian para ulama mengatakan qaulus sahabi hujjah, dalil. Ya, ini saja ijma' yang disepakati saja terjadi, jumhur mengatakan tidak bisa, apalagi selain ijma'. Wa baqil adillah min babi aula alla takuna nasikhatan linusus. Wa dalil qauluhu ta'ala. Ya. Dalil-dalil yang lain seperti qaulus sahabi, ya, tidak bisa dijadikan penasikh yang menghapus suatu hukum atau menghapus suatu lafaz berdasarkan nas yang ada. Dalilnya diantaranya qauluhu ta'ala, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddilhu. Lihat, di sini disebutkan wa idza tutla alaihim ayatuna. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bayyinat, ayat-ayat yang sudah jelas nampak, qala alladzina la yarjuna liqa'ana, maka orang-orang yang tidak mengharapkan berjumpa dengan kami, mereka akan mengatakan iti biqur'anin ghairi hadza au baddilhu. Coba datangkan Al-Quran selain ini, datangkan bacaan selain ini, atau ganti. Qul, jawab Muhammad pernyataan mereka kaum musyrikin dengan jawaban ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Kata Rasul, apa kata Rasul? Diajari oleh Allah Azza wa Jalla, ma yakunu li, tidak layak, tidak boleh bagiku an ubaddilahu, aku menggantinya, min tilqa'i nafsi, tidak boleh bagiku untuk menggantinya dari diriku sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Pertanyaan untuk Dandi. In attabi'u illa ma yuha ilayya. In di situ in apa? In di situ nafiyah atau in syartiyah? Hah? Syartiyah. Farhan.
Pak Roni saja, Pak Roni. Nafiyah atau syartiyah? Nafiyah. Apa dalilnya antum mengatakan itu nafiyah? Ada istisna. Ma atau in, apabila setelahnya ada istisna illah, itu adalah nafiyah. Ini faedah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Sehingga menerjemahkannya, in attabi'u illa ma yuha ilayya, tidaklah aku mengikuti melainkan kepada apa yang diwahyukan kepadaku. Fahadil ayah wa ghairuha dalilun ala ishtirati ayyakuna an-nasikhu minal kitabi was sunnah. Ayat ini dan yang selain ayat ini adalah dalil tentang dipersyaratkan bagi penasikh, bagi yang menghapus suatu hukum atau menghapus suatu lafaz, an-nasikhnya harus berasal dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW. Nah, kemudian kata Syekh Yaslam As-Subaihi, beliau mengatakan, wa idza ra'aita fi kalami ba'dil ulama anna al-ijma' nasikhun, apabila engkau mendapati, melihat di keterangan sebagian para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya ijma' bisa dipakai untuk menasikh, ijma' bisa menasikh, menghapus suatu hukum. Fa ba'duhum yuridun nas alladhi istanada ilaihil ijma'. Maka sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya ijma' bisa menasikh, ya, suatu hukum atau suatu lafaz, maka yang diinginkan oleh sebagian para ulama tadi adalah nas, dalil yang mereka jadikan sandaran ijma'. Difahami? Kalau yang diinginkan dalil jadi sandaran ijma', berarti kembali kepada dalil, bukan kembali kepada ijma'nya. Dan ijma' yang benar pasti didasari oleh dalil, ya. Kenapa? Karena tidak mungkin umat ini terjadi ijma' ala dhalalatin kalau tidak ada dalilnya. Tinggal dalilnya tadi istinadul ijma', terkadang dalilnya umum atau terkadang dalilnya sharih. Difahami? Ya, gitu, Dandi. Ya, nah gitu. Jelas ya? Kemudian kita lanjutkan lagi. Fahadhi ibaratuhum, ini ibarah yang digunakan oleh sebagian para ulama. Ungkapan mereka adalah al-ijma' la yansakh wa la yunsakh walakin yadullu ala nasikhin. Kata sebagian para ulama, mereka mengatakan ijma' itu tidak bisa menghapus dan tidak bisa dihapus, tidak bisa menasikh dan tidak bisa dinasikh. Itu ijma'. Akan tetapi ijma' itu menunjukkan akan nasikh. Adanya ijma' berarti di sana bisa jadi ada yang menasikh, menghapus hukum tersebut. Jelas ya, Ikhwan? Nyambung? Ya. Kemudian wa qauluhum mutarakhin anhu, sedangkan pernyataan mereka para ulama yang menyebutkan mutarakhin anhu, dalil yang menghapus harus datang dalam kondisi mutarakhin, dalam kondisi belakangan, terakhiran. At-tarahi ayyakuna bainahuma zamanun. Makna at-tarahi, jarak antara yang menghapus dan yang dihapus itu ada durasi jarak, jeda. Wat-tarahi a'am minat ta'akhur. Sedangkan istilah at-tarahi itu lebih umum dibandingkan istilah at-ta'akhur. Difahami? Nah, kalau tarahi itu ada jeda, ada zaman. Kalau ta'akhur itu bisa jadi ada zaman, waktu, bisa jadi tidak ada waktu. Ya, contoh yang ta'akhur, tapi dia bukan mutarakhin. Contohnya,
walladzina yabtaghunal kitab mimma malakat aymanukum, dan budak-budak yang menginginkan alkitab. Kitab di sini maksudnya mukatabah, ingin melakukan mukatabah, melakukan pembebasan diri dia dari budak-budak yang kalian miliki. Fakatibuhum, maka lakukan mukatabah dengan mereka. Mukatabah itu gini, anggaplah misalkan Farhan ini budaknya Yovin, bosan antum 3 tahun jadi budak, dipandang sama Yovin antum bisa hidup sendiri. Yovin, si Farhan mengatakan, aku siap menebus diri ana dengan 1 miliar. Gimana Yovin, siap enggak? Kata Yovin, silakan. Allah SWT menyatakan, kalau ada budak yang mengharapkan ingin mencari mukatabah, fakatibuhum, kalian terima, lakukan mukatabah. In alimtum fihim khairan, antum perhatikan di sini, fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Kalau kalian tahu pada mereka ada kebaikan, kalau dilepas, dilakukan mukatabah, ternyata itu terbaik bagi budak tadi, lakukan. Faqauluhu in alimtum fihim khairan, pernyataan mereka yang menyebutkan in alimtum fihim khairan mutaakhir an fakatibuhum, dia belakangan dibandingkan lafaz fakatibuhum. Lakinnahu ghairu mutarakhin anhu, akan tetapi bukan mutarakhin. Kenapa bukan mutarakhin? Dikarenakan satu konteks, satu lafaz. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fakatibuhum, silakan kalian lakukan mukatabah. Tapi apa? In alimtum fihim khairan, kalau kalian memandang padanya ada kebaikan. Fahadzal misal takhsisun wa laisa binaskhin. Misal, contoh yang disebutkan dalam ayat ini digolongkan sebagai bentuk takhsis, bukan nasakh. Sehingga pengkhususnya apa? In alimtum fihim khairan, kalian silakan lakukan mukatabah, silakan budak yang ingin membebaskan diri, silakan kalian bebaskan kalau ternyata mereka kalian pandang ada kebaikannya. Fasyartu fin nasakh ayyakuna nasikh mutarakhiyan anil mansukh, sehingga syarat dalam bab nasakh, maka yang menasakh harus mutarakhi, harus berjarak dari yang dimansukh. Difahami? Faham istilah nasi wal mansukh? An-nasikh yang menghapus, al-mansukh yang dihapus. Contoh? Ya. Nanti contoh misalkan. Dulu disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasannya nanti ada contohnya sebenarnya di sini. Nanti ada contohnya. Atau contoh misalkan dulu di awal-awal Islam, orang itu kalau berpuasa, dia apabila sudah malam maka tidak boleh makan lagi. Sudah malam tidak boleh makan lagi. Kemudian turun ayat bolehnya makan di malam hari. Itu namanya nasikh. Yang dihapus namanya mansukh. Contoh nasikh wal mansukh ya. Nasikh wal mansukh. Santri kemarin masaknya di mana? Di atas. Kemudian dipindah ke bawah. Sehingga berlaku enggak masak di atas? Enggak berlaku. Itu namanya mansukh. Difahami? Nah. Kemarin bilang liburan sampai tanggal berapa? Tanggal 2. Dimansukh. Ada penasikh. Apa penasikhnya? Tanggal 29 harus pulang. Ya, itu yang enggak mau pulang tanggal 29 dia masih mau tanggal 2. Kenapa? Karena mereka mau nyalakan petasan depan rumah masing-masing di malam tahun baru. Ya. Ya enggak? Makanya antum disuruh pulang ke pondok pesantren. Abinya antum sama uminya antum nanti enggak bisa membendung. Ya enggak Pak Roni? Ya.
Ya bisa, memang bisa jaga. Jarang ada yang bisa jaga, keluar sendiri malam-malam. Itu namanya nasi wal mansukh. Difahami? Sekarang aqsamun nasakh. Aqsamun nasakh. An-naskhu bi'tibari tilawah wal hukmi yanqasimu ila thalathati aqsam. An-nasakh kalau ditinjau dari sisi tilawah dan hukum, maka dia terbagi menjadi 3 jenis. 3 pembagian. Al-awwal naskhul hukmi wa baqaul tilawah. Yang pertama, terhapusnya hukum dan baqaut tilawah. Dan tilawahnya tetap ada. Hukumnya terhapus, namun tilawahnya masih ada. Wa hadza huwal aksar. Inilah yang lebih aksar, lebih banyak, lebih sering. Apa itu? Hukumnya terhapus, namun bacaannya masih ada dalam Al-Quran. Wa hadza huwal aksar, dan ini yang lebih banyak terjadi. Wa qad dzahaba ilaihi jumhurul ulama bal hukiya ijma'an. Dan itu pendapat jumhur, bahkan dinukilkan ijma' bahwasan yang paling sering terjadi adalah nashul hukmi wa baqa'ut tilawah. Wa minhu ma sayati fil nazm insyaallah, dan akan datang penjelasannya di nazm. Ada faedah di situ disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fil muswaddah. Itu apa bacanya? Musawwadah ya. Nama kitab ya, Musawwadah karya Ibnu Taimiyah, benar? Atau nukilan? Punya Ibnu Taimiyah, punya bapaknya, dikumpulkan dalam satu namanya Musawwadah. Ya, Musawwadah. Mirip seperti Mudawwana itu ya. Mudawwananya Malik ya. Itu kan nukilan juga dari Imam Malik, disusun sama siapa gitu, lupa namanya, dari mazhab Maliki, jadinya Al-Mudawwanah. Kalau ini Musawwadah ya. Nah itu tadi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yajuzu naskhul hukmi ma'a baqa'it tilawah. Kata Ibnu Taimiyah, boleh-boleh saja ya. Nasakh, terhapusnya hukum dengan dibarengi tetap adanya tilawah. Boleh-boleh saja, bisa saja terjadi. Wa hadza bil ijma'. Ini ada ijma'nya. Minas sahabah wat tabi'in, di kalangan sahabat dan tabi'in, wa man ba'dahum, juga ada ijma' di kalangan orang-orang setelah mereka. Fa innahum ma zalu yadhkuruna dukhulan nasakh ala ayatil Qur'an. Mereka senantiasa menyebutkan, senantiasa masuk an-nasakh pada ayat Al-Quran. Itu ijma'. Walaupun ada yang mengatakan wa qala ba'dhum la yajuz zakarahu Abul Khattab. Walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan enggak bisa masuk nasakh ya dalam hukum ini tadi. Ya, tapi ada penukilan ijma'. Ya. Wa qala Ibnu Arabi yajuzu naqshul hukmi ma'a baqa'it tilawah ijma'an. Ibnu Arabi juga menyebutkan boleh ya, boleh adanya penasakhan suatu hukum dengan dibarengi tetap adanya tilawah secara ijma'. Jelas? Jelas, paham ya Win? Dandi? Ya. Intinya suatu hukum terhapus dalam Al-Quran namun bacaannya tetap ada dalam Al-Quran, itu perkara yang boleh saja terjadi dan bahkan dinukilkan ijma' ya oleh para ulama. Jelas? Kemudian as-sani, yang kedua, naskhul tilawah wa baqaul hukmi. Jenis nasakh yang kedua, bacaannya terhapus tapi hukumnya masih ada. Bacaannya terhapus, hukumnya masih ada. Bacaannya itu tidak ada lagi dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih ada, berlaku pada umat ini tadi. Wal jumhur ala jawazihi. Jumhur mengatakan boleh-boleh saja. Naskhut tilawah ma'a baqa'il hukmi, ini hukum tetap ada, bisa saja terjadi dalam Al-Quran.
Jumhur ala jawazi wa wuqu'ihi fil Quran. Jumhur mengatakan bisa dan mungkin kan terjadi dalam Al-Quran. Misalu, mereka contohkan. Ya. Contohnya, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakalan minallah wallahu azizun hakim. Ya. Syekh wasyaikhatu, orang yang sudah tua laki-laki, wasyikho perempuan yang sudah tua, idza zanaya kalau duanya berzina, farjumuhuma rajamlah mereka berdua, albatta nakalan minallah sebagai hukuman dari Allah, wallahu azizun hakim. Kata Syekh Yaslam, fahadhihi kanat qur'anan fanusikhat at-tilawah wa baqiyal hukmu wa huwa rajmuz zaniyain al-muhsanain. Ini ayat dulunya bagian dari Al-Quran, namun dihapus tilawanya dan tetap hukumnya masih ada. Apa itu? Rajam bagi orang yang berzina kalau dia muhsanayain, ya, kedua-duanya muhsanain atau muhsanayain, muhsan. Itu kelebihan ya afan sebenarnya. Muhsanayain, muhsinin, nah, kelebihan itu. Ya. Muhsanain, muhsanaini. Ya enggak? Kelebihan enggak ya? Kelebihannya muhsan, itu kan muhsanun. Ya. Beda dengan zani. Kalau zani memang ada ya. Kenapa? Karena memang dia azani. Isim apa namanya itu? Isim apa? Hah? Isim mankus, ya. Namanya isim mankus seperti al-qadi, al-qadiyain, ya. Ad-da'i, ad-da'iyain. Kalau muhsan itu tidak ada ya-nya, kelebihan saja. Nah, disebutkan di situ ada asar, ya. Laha syawahid katsira an jam'in minas sahabah. Ini punya riwayat yang banyak di kalangan para sahabat. Diriwayatkan dari Bukhari, Muslim, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Umar bin Khattab mengatakan, innallaha qad ba'atsa Muhammadan bil haqq. Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, wa anzala 'alal kitab, dan menurunkan kepada Muhammad Al-Qur'an, fakana mimma unzila alaihi ayatul rajm, dan termasuk yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah ayatul rajm, ayat tentang rajam, qara'naha wa wa'ainaha wa aqalnaha. Kata Umar bin Khattab, kami baca ayat tersebut, kami hafal, kami ingat, dan kami fahami. Jadi termasuk ayat yang dihapus adalah ayat ini tadi, ayat seputar zina. Asy-syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakalan minallah wallahu azizun hakim. Boleh apa tidak dibaca dalam sholat? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena sudah mansukh, ya. Wallahu alam. Syekhuna Yaslam As-Subaihi di ta'liq ini beliau lebih merojihkan ini riwayat sahih. Dari zahir kalam beliau, laha syawahid katsira an jam'in minas sahabah, ya. Secara sanad ini sanadnya dhaif. Secara sanad dhaif, didhaifkan, ya. Banyak masyayikh di Yaman ada yang mendhaifkan, ya. Namun wallahu alam, ya. As-salis, yang ketiga, nashul hukmi wat tilawah ma'an wa bihi qala al-jumhur. Yang ketiga, terhapusnya hukum dan tilawah secara bersamaan, dan itu pendapatnya jumhur. Kata jumhur memungkinkan hukum dalam Al-Quran itu terhapus, bacaannya juga dihapus. Ya, di situ disebutkan di ta'liq, lihat ya. Disebutkan oleh Al-Amudi atau Al-Amidi. Bacanya apa ya? Al-Amidi. Al-Amidi, ya. Dalam Al-Ihkam kata Al-Amidi, amma naskhu jami'il Qur'an, adapun terhapusnya seluruh Al-Qur'an, famumtani'un bil ijma', itu mustahil
dengan ijma. Tidak mungkin Al-Quran itu terhapus seluruhnya. Difahami? Nah, kalau Al-Quran terhapus seluruhnya, apa yang mau antum jadikan dasar dalam beragama? Iya enggak? Nah, tapi kalau pada sebagian, nah itu masih memungkinkan, ya, masih memungkinkan. Disebutkan di sini, wa daliluhu ma fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Di antara dalilnya yang disebutkan dalam sahih Muslim dari Aisyah. Aisyah mengatakan, kana mimma unzila minal Qur'an, kata Aisyah, dulu termasuk yang diturunkan bagian dari Al-Qur'an, asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Awal diturunkan dulu ada 10 radha'at. 10 radha'at, 10 kali penyusuan. Ada bayi yang belum mencapai umur 2 tahun. Apabila disusui oleh seorang wanita, maka bayi ini akan menjadi mahram bagi wanita tadi. Dengan ketentuan susuannya 5 kali. Susuan yang pertama mengenyangkan, yang kedua kemudian mengenyangkan, sebanyak 5 kali susuan, maka akan menjadi mahram. Bayi tersebut masih di bawah 2 tahun. Ini yang berlaku sekarang. Yang berlaku sekarang. Kalau dulu kata Aisyah, ketika diturunkan dari Al-Quran itu ada 10 kali susuan. Thumma nusikhna, kemudian dihapus. Bi khamsin ma'lumat, dihapus dengan 5 kali susuan yang maklum. Fatuwfiya Rasulullah SAW wa hunna fima yuqra' minal Qur'an. Dan lalu Rasulullah SAW wafat, dan 5 tersebut termasuk bagian yang dibaca dari Al-Quran tersebut. Fal ashru, maka lafaz 10 radha'at, 10 susuan, mansuhun, terhapus, hukman wa tilawatan, baik secara hukum atau secara tilawah. Jelas? Nyambung? Jelas ya? Ya Bin? Ya, Dandi? Ya. Disebutkan di ta'liq itu di nomor 3. Qala al-Baihaqi rahimahullah taala. Al-Baihaqi mengatakan, "Fal asyru mimma nusikha rasmuhu wa hukmuhu." 10 kali susuan itu termasuk yang dihapus penulisan dan hukumnya. Wal khamsu mimma nusikha rasmuhu bidalilin an sahabah hina jama'ul Qur'an lam yuthbituha rasman. Sedangkan 5 termasuk bagian yang dihapus secara penulisan dengan alasan bahwasanya sahabat ketika mereka mengumpulkan Al-Quran, mereka tidak menetapkan 5 kali susuan itu ada dalam Al-Quran. Wa hukmuha baqin indahum, sedangkan hukum 5 kali susuan tetap ada di kalangan sahabat. Berarti apa? 5 kali susuan itu digolongkan apa? Nasakh, at-tilawah wa baqaul hukmi. Terhapusnya tilawah dibarengi baqa al-hukm. 5 kali susuan. Adapun 10 kali susuan itu terhapus tilawahnya dan terhapus hukumnya. Jelas? Nyambung? Surya? Iya. Anto, nyambung toh? Ya. Pak Rodi, jelas? 10 kali susuan itu terhapus hukum dan bacaannya. Kalau 5 kali susuan, bacaannya dihapus dalam Al-Quran dengan alasan para sahabat ketika mengumpulkan Al-Quran tidak menulis ada 5 susuan. Tapi praktek 5 susuan itu ada dalam para sahabat. Berarti bagian dari Al-Quran 5 kali susuan terhapus, yang sisa apa? Hukumnya saja. Difahami? Contoh gambarannya ya, itu nah. Dulu sudah dibuatkan di dinding-dinding ini, di tiang-tiang ini, jadwal piket. Jangan antum kira ketika terhapusnya jadwal piket tersebut, hukum dan aturan berakhir.
Faham? Nyambung. Nah, siapa yang menganggap hukum dan aturan berakhir juga ikut terhapus dengan terhapusnya tulisan-tulisan di dinding jadwal piket itu berarti dia telah membuat aturan yang baru. Difahami? Faham? Nah, enggak ada. Kenapa? Enggak ada lagi tempelannya. Ngapa? Berarti sudah terhapus hukumnya. Kita katakan itu adalah nashut tilawah ma'a baqail hukmi, dengan dibarengi tetap adanya hukum yang berlaku. Jelas? Nyambung? Kemudian wa qauluha, adapun pernyataan Aisyah, fatufiya Rasulullah SAW wa hunna fima yutla minal Quran, lalu Rasul wafat dan dulu ya 5 kali susuan itu termasuk yang dibaca dalam Al-Quran. Ta'ni, yang dimaksudkan oleh Aisyah, anna ba'das sahabah tufiya Rasulullah SAW wa hum yaqra'una hadhil ayah wa hiya ayatul khams rada'at mimman lam yablughu naskhu tilawatiha thumma lamma alimu taraku tilawataha ijma'an. Maknanya ucapan Aisyah kan mengatakan gini, ketika Rasul wafat wahunna 5 kali susuan itu fima yutla minal Quran, termasuk yang dibaca dalam Al-Quran. Maknanya maksud Aisyah tersebut adalah dulu sebagian sahabat ketika Rasul wafat ada sebagian sahabat masih membaca khamsu rada'at, bagian dari Al-Quran. Difahami? Apa sebabnya? Dikarenakan belum sampai kepada mereka naskhu tilawatiha, belum sampai kepada mereka tentang permasalahan terhapusnya tilawanya. Jelas? Nyambung? Jelas? Nah, summa lamma alimu, kemudian tatkala mereka tahu itu sudah terhapus, taraku tilawataha ijma'an, mereka meninggalkan membacanya dengan ijma'. Sekarang kita masuk kepada inti dari kitab ini. Ya. Qala Syekh Yaslam As-Subaihi, berkata Syekh Yaslam As-Subaihi, qala As-Suyuti rahimahullah ta'ala, qad aktsaron nasu fil mansukhi min adadin, sungguh an-nas, yaitu umat manusia, maknanya para ulama, telah banyak menyebutkan ayat-ayat yang dimansuh, banyak menyebutkan ayat-ayat yang dimansuh. Wa adkhalu fihi, dan mereka memasukkan padanya ayat-ayat laisatan hasiru, ayat-ayat yang tidak bisa dibatasi lagi saking banyaknya yang dimansuh. Jadi kata Suyuti, sungguh mereka para ulama telah menyebutkan sekian ayat yang tidak bisa dibatasi lagi, digolongkan ayat-ayat yang dimansuh. Difahami? Qauluhu an-nas al-muradu bihim ulama'ut tafsir. Ucapan Suyuti an-nas yang dimaksudkan adalah ulama ahli tafsir, al-au alladzina anau bi'addin nasi wal mansukh, atau orang-orang yang, yaitu para ulama yang perhatian terhadap menghitung nasi wal mansukh. Wa qaulu ayan, adapun lafaz ayan jam'u ayah, ayan itu jamak dari ayah, ayat ayan. Wahya ta'ifah minal Qur'an al-mafsula amma qablaha wa amma ba'daha. Ayat itu adalah bagian dari Al-Quran yang dipisah antara sebelum dan setelahnya. Wa qauluhu laisatan hasiru, qauluhu laisatan hasiru ay la yuhatu biha,
yang tidak bisa dibatasi lagi. Ya. Wa sababu iktsarihim min dzikril mansukh, sebab mereka para ulama banyak menyebutkan yang dimansukh. Apa sebabnya? Adamu mura'ati syurutin nasakh. Disebabkan dikarenakan mereka tidak memperhatikan syarat-syarat an-nasakh. Mereka sebutkan ayat ini mansukh, ayat ini mansukh, ayat ini mansukh. Sehingga banyak sekali yang mansukh dalam Al-Quran. Apa sebabnya? Dikarenakan mereka tidak memperhatikan mura'at, ada mura'at syurutin nasakh, tidak memperhatikan syarat-syarat nasakh. Sama ya ikhwan, ya, orang saja dalam bab al-jarh wa ta'dil, ya, kalau tidak belajar dhawabit jarh wa ta'dil, semua orang akan dijarah sama dia. Ya enggak? Ini enggak? Fulan gini, fulan gini, fulan gini. Sebagaimana sebaliknya dia akan mentakdil semua orang. Itu kalau tidak belajar dhawabit jarh wa ta'dil. Orang kalau tidak belajar nasi wal mansukh, nanti semua ayat ini mansukh, ini mansukh. Lama-lama Al-Quran semuanya mansukh semua. Ya enggak? Nah, di sini disebutkan penting bagi kita untuk mengetahui syurutun nasakh. Nah, di sini disebutkan syurutun nasakh. Yushtaratu lin nasakh syurutun minha mattafaqu 'alil ulama. Syarat-syarat atau pada nasakh itu terdapat syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama. Wa minha makhtalafu fihi. Dan di antara nasakh itu ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Asy-syartul awwal, syarat yang pertama. Dalam bab nasi wal mansukh ada syarat. Yang pertama, ayakunal mansukh hukman syar'iyyan. Yang dihapus adalah berkaitan dengan hukum syar'i. Fa kharaja bihadza ma kana tsabitan bil bara'ah al-asliyah wal ibahah al-aqliyah fala yuqalu fihi naskhun. Maka keluar dari pembahasan ini sesuatu yang sudah tetap dengan dasar bara'ah al-asliyah atau ibahah aqliyah, fala yuqalu fihi nasakh, maka tidak akan mungkin masuk padanya nasakh. Jelas? Contoh secara akal, ya, al-bara'ah al-asliyah, air itu suci, ya enggak bin? Bara'ah asliyah, ya benar. Udara itu suci, tanah itu suci. Ada enggak pembahasan nasi wal mansukh dalam bab kesucian air, kesucian tanah, halalnya udara? Enggak ada, ya. Itu karena bara'ah asliyah, enggak ada masuk bab nasi wal mansukh. Oh, dulu tanah itu halal dimakan, kemudian diharamkan untuk dimakan. Ada enggak? Enggak ada. Oh, air dulu najis, kemudian jadi suci. Air hujan dulu sebenarnya najis. Hukum asal bara'ah asliyah, air hujan suci. Difahami? Nah. Misalu dzalika, contoh tahrimur riba, fal yuqal innahu nasikhun lima kana qabl. Katakan seperti keharaman riba, maka tidak bisa dikatakan keharaman riba tersebut menasikh sebelumnya. Oh, sebelum datang Islam riba itu boleh, kemudian setelah datang Islam riba itu diharamkan. Enggak ada seperti itu, ya. Li'anna riba lam yakun min qabl muharraman, ya. Dikarenakan riba sebelumnya apa? Bukan dikatakan yang haram. Waqis ala dzalik, dan bisa kiaskan di sini. Kenapa? Karena riba itu memang secara fitrah pun tidak ada orang mau menerimanya, ya. Memang antum mau? Masuk tidak di akal? Riba itu secara fitrah, riba pun bisa ditolak oleh fitrah dan akal, ya enggak? Orang minjam itu kenapa? Karena buntu, ya enggak? Karena tidak punya duit. Tapi malah tujuan dia minjam itu kan untuk meringankan beban dia. Tapi setelah dia minjem tambah beban, karena ada bunganya, ada ribanya. Masuk akal enggak ini? Masuk akal, tidak bisa diterima oleh akal. Makanya dalam qaid fiqhiyah ada perkara-perkara yang maksiat, yang haram,
itu ditanamkan oleh Allah SWT wazi' tabi'i, tamengnya, filter. Hukum asal jiwa tuh tidak bisa menerima. Difahami? Kemudian asyartu tsani ayyakuna an-nasikh minal kitab wa sunnah. Ya. Yang kedua, nasikh tersebut yang menghapus itu harus berasal dari Al-Quran dan Sunnah, nggak mungkin ijma. Kemudian yang ketiga, ya, ada berapa itu? 1, 2. Ya. Yang kedua, kemudian ya, syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Ayyakuna bainan nasi wal mansukh zamanun, yaitu jarak antara nasi wal mansukh ada waktu, ada zaman. Kemudian yang keempat, asyartur rabi' ayyakuna bainan nasain ta'arudun haqiqi, antara nas tersebut ada ta'arud, ada kontradiksi yang hakiki. Tapi kalau nggak ada kontradiksi, bisa dia apa namanya? Hah? Apa yang mau diatur nasikh? Nasikh itu satu mengharamkan, satu menghalalkan. Itu namanya nasikh. Ya enggak? Difahami? Jadi ada i'tirad, ta'arud. Itu namanya nasikh wal mansukh. Kemudian yang kelima, ayakuna nasikh aqwa minal mansukh. Yang menghapus nasikhnya lebih kuat sisi pendalilannya dibandingkan al-mansukh. Kalau yang mansukhnya dhaif, ya tidak ada nasikh wal mansukh, antum gunakan apa? Tarjih. Difahami? Ya benar. Gimana dalam ilmu usul fikih? Imkanul jama', jama', gitu kan bin? Ya enggak? Lihat murajjihat. Enggak mungkin dijama', kan afdhal dijama'. Enggak mungkin dijama'. Gunakan apa? Tarjih. Ya enggak? Tarjih. Tarjih itu melihat dalil. Ini kuat, ini lemah. Yang kuat itu lebih rajih. Ya enggak? Yang kuat itu ditinjau dari sisi alfaz, ditinjau dari sisi isnadiyah. Enggak. Kemudian misalkan tarjih itu satu lafadznya umum. Ini lafadznya dari sisi dilalatul alfaz lebih khusus atau taqyid dan yang lainnya. Difahami? Yang ketiga, tidak mungkin dijama', tidak mungkin ditarjih. Yang ketiga apa? Nasikh wal mansukh. Itu pun ada ketentuan. Apa? In ulima zaman mutaakhir, mana mutaqaddim, mana mutaakhir. Ya benar? Nah, jelas? Nah, ada faedah berkaitan ini. Disebutkan ishtaratu hadza jumhurul usuliyyin fal ahad la yansakh al mutawatir. Jumhur ahli usul mereka mengatakan hadis ahad tidak mungkin menasakh al mutawatir. Wal qaulu tsani anna al ahad yansakh mutawatir. Sedangkan qaul yang kedua, ahad bisa menasakh al mutawatir. Wa ikhtaru dhahiriyya ka Daud al-Zahiri wa Ibn Hazm wa dzakara Ibnu Aqil annahu madhabu Ahmad wa bi qala al-Baji wal Mahalli wa San'ani wa Syaukani wa Shinqiti wa Ibnu Utsaimin wal Atyubi rahimahumullah jami'an wa huwa ar-rajih fal ibra bi thubutin nas an-nasikh. Difahami? Hadis ahad selagi dia kuat sahih bisa menghapus al-mutawatir, ya. Difahami? Jelas? Nah. Jadi penting antum belajar ilmu nasikh wal mansukh ini tadi. Syarat ketentuannya apa tadi? Ya, syaratnya yang pertama, yang dihapus hukman, hukum syar'i. Dan sebagai faedah, nasikh wal mansukh tidak mungkin masuk dalam bab khobar. Karena dia bukan bab hukum, tapi bab khobar. Kenapa? Kenapa ya bin? Tidak mungkin nasikh wal mansukh masuk pada bab khobar. Iya, karena kalau masuk pada bab khobar berarti konsekuensi satunya dusta. Ya benar. Contoh misalkan, ketika di Mekah turun ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang suatu kisah.
dari umat-umat terdahulu. Difahami? Nah, kemudian ketika di Madinah turun ayat yang baru lagi menyebutkan suatu kisah, yang kisah tersebut ternyata menghapus kisah terdahulu. Boleh apa enggak? Dandi? Enggak boleh jawabannya. Kenapa enggak boleh? Karena kalau ada turun ayat yang menghapus kisah terdahulu, berarti ada konsekuensi bahwasanya kisah terdahulu kisah enggak benar. Dan itu enggak mungkin terjadi dalam Al-Quran. Faham? Iya enggak? Nah, contoh gini. Kalau kita manusia bisa saja, ya. Dan dicerita. Antum udah ada anak, Surya? Sudah punya anak? Sudah. Berapa anak antum? 3. Dan dicerita. Di awal-awal datang, ya, antum ngomong, Ustadz, anaknya Surya itu ada 4. Ya enggak? Ada 4. Antum ceritakan ke kawan-kawan. Cerita ke kami, anak Surya 4. Kemudian setelah ngobrol sama Surya, antum cerita. Dapat cerita dari Surya, anaknya cuma 3. Salah tadi. Ya. Kemudian antum cerita lagi ke kita, anak Surya ada 3. Ya enggak? Bisa dikatakan nasi wal mansukh? Bukan, sebenarnya bukan nasi wal mansukh. Ya kalau antum sebut nasi wal mansukh, ya secara istilah makna istilah maksudnya itu menghapus kisah terakhir, menghapus kisah sebelumnya, bisa dikatakan, tidak masalah. Ya. Nasi wal mansukh, iya. Nasi wal mansukh min bab istilah. Ya apa? Lughatan. Karena makna lughat tadi azala yuzidu. Kisah yang menyebutkan anak Surya 3 itu menghapus kisah yang menyebutkan anak Surya 4. Tapi konsekuensinya berarti penyebutan anak antum Surya 4 orang yang dinukilkan oleh Dandi adalah kadzib, khotok, kesalahan. Enggak mungkin Allah SWT ketika di fase Mekah 13 tahun Rasul dakwah di Mekah, Allah SWT menyebutkan ini kisahnya begini-begini. Ketika turun di Madinah, Rasul sampai di Madinah, itu kisah dihapus. Ternyata tidak benar. Contoh misalkan ini tidak pernah terjadi. Misalkan ketika di Mekah disebutkan Ashabul Kahfi itu ada 15 orang bersama, dibarengi ada 2 anjing, 3 kambing, 1 kerbau, 2 sapi, 5 kuda. Misalkan kan? Itu di awal-awal Rasul diangkat menjadi nabi. Misalkan. Tiba-tiba pas di Madinah atau pas di akhir Mekah disebutkan Ashabul Kahfi 7 orang, anjingnya 1. Lalu menghapus ayat yang sebelumnya. Boleh apa enggak? Tidak mungkin. Memang Allah SWT keliru. Masa keliru nyampaikan berita umat terdahulu? Itu tidak mungkin keliru, difahami. Nah, jadi kalau nasi wal mansukh fi babil khobar itu memungkinkan terjadi pada kita. Adapun dalam Al-Quran tidak mungkin terjadi. Jelas? Nah, adapun syaratnya itu tadi. Ya. Nah, sekarang kita baca keterangan beliau. Qala an-nazim wa haka tahriru ayin la mazidalaha. Ini kata Suyuti. Ya. Penguraian ayat-ayat yang tidak perlu ditambahan. Tidak perlu tambahan, cukup. Ada 12 atau afan 20, ada 20. Harraraha al-huzzaq wal kubar, yang telah diuraikan oleh para al-huzzaq, para ulama yang pandai-pandai, pakar-pakar yang mungkin al-kubar fu'al, ya senior ya, kibar maksudnya. Qaulu haka ay khud, haka khud, ambillah ini penguraian ayat-ayat yang tidak perlu ditambahi lagi. Ada 20 totalnya diuraikan oleh para ulama. Qaulu tahrir, at-tahrir wa at-tahdzib wal ityan bi khulasati syai'. Tahrir itu menata, ya, dan mendatangkan kesimpulan dari sesuatu, itu namanya tahrir. Yakni khudh al-qaul al-muharrar wa khulasat al-kalam fil ayatil mansukhah. Maknanya ambil pernyataan yang telah diuraikan dan kesimpulan dari kalam tentang ayat-ayat yang dihapus. Wa qaulu la mazidalaha, pernyataan Suyuti yang la mazidalaha ay la mazida 'alaiha, enggak perlu ditambah-tambah lagi, cukup 20. Qauluhu al-huzzaq ay al-mutqinun al-mahirun, ya, huzzaq itu mutqinun al-mahirun,
Jam'u hazik, jamak dari hazik. Qaulu al-kubar asluha al-kubaro. Al-kubar itu asalnya kubaro. Jam'u kabir ay azim, jamak dari lafaz kabir yaitu azim. Nah, ini baru beliau masuk ke ayat-ayat tersebut, ya. Baru masuk ayat yang pertama, mana ayat yang dihapus, mana ayat yang tetap.